Hidup keluarga kecil itu dulu dipenuhi kebahagiaan sederhana. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, suara tawa anak-anak selalu terdengar. Ayah mereka, Pak Sulaiman, seorang petani yang rajin, selalu berusaha memberikan yang terbaik meski hidup tidak selalu mudah. Dia sering pulang dengan tangan penuh hasil panen atau kayu bakar, disambut oleh istri dan keempat anaknya. Mereka makan bersama di bawah sinar lampu minyak, berbagi cerita tentang hari-hari mereka, tanpa ada rasa kekurangan. Namun, segalanya berubah ketika Pak Sulaiman jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan yang dianggap angin lalu, tetapi lama-kelamaan tubuhnya semakin lemah. Rana, anak sulung, sering memijat kaki ayahnya yang dingin di malam hari, sementara Gilang membantu ibunya mencari dedaunan untuk obat tradisional. Sayangnya, pengobatan sederhana itu tak banyak membantu. Keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan membuat pengobatan medis menjadi sebuah kemewahan yang tidak bisa mereka jangkau. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi penuh kekhawatiran. Alif dan Siti yang masih kecil tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu ayah mereka tidak lagi bekerja di sawah dan lebih sering berbaring di tikar tua di sudut ruangan. Sesekali, mereka bertanya kapan ayah akan sembuh dan mengajak mereka bermain layang-layang lagi, tetapi jawaban yang mereka terima hanyalah senyuman lemah dari Pak Sulaiman. Hari-hari terakhir Pak Sulaiman diwarnai rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal meninggalkan sesuatu untuk keluarganya. Sebelum napas terakhirnya, ia menggenggam tangan Rana dan berpesan agar menjaga adik-adiknya. Pesan itu begitu singkat, namun terasa berat bagi seorang anak perempuan yang baru berusia 12 tahun. Ketika Pak Sulaiman menghembuskan napas terakhirnya, suasana rumah berubah muram. Ibu mereka menangis tak henti-henti, sementara anak-anak yang lebih kecil hanya memandangi tubuh ayah mereka dengan bingung. Mereka belum sepenuhnya mengerti bahwa kehilangan ini akan mengubah segalanya. Hari itu menjadi awal dari perjalanan hidup yang tidak pernah mereka bayangkan. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri beberapa tetangga yang iba melihat kondisi keluarga itu. Setelah prosesi selesai, ibu mereka tampak semakin terpuruk. Tak ada lagi tawa di rumah kecil itu. Rana mulai mengambil peran sebagai pengganti ayah, meski ia sendiri tidak tahu harus memulai dari mana. Gilang, yang biasanya ceria, kini lebih sering duduk diam di beranda rumah sambil menatap hamparan sawah. Dia merasa kehilangan sosok ayah yang sering mengajarinya tentang kehidupan. Alif dan Siti pun mulai merasakan dampak kepergian ayah mereka. Tak ada lagi dongeng sebelum tidur atau pelukan hangat yang biasa mereka dapatkan. Hari demi hari berlalu, dan ibu mereka mulai menunjukkan perubahan. Ia jarang berbicara dengan anak-anaknya dan sering terlihat termenung. Rana berusaha membantu dengan cara apapun, tetapi keterbatasan mereka membuat segalanya semakin sulit. Ketika stok makanan mulai menipis, Rana tahu bahwa kehidupannya dan adik-adiknya tak akan pernah sama lagi. Di tengah kesedihan yang menyelimuti, anak-anak itu mulai menyadari bahwa mereka harus saling menjaga. Kehilangan ayah mereka adalah luka yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya, tetapi itu juga menjadi pengingat bahwa kini hanya ada mereka untuk satu sama lain. Rana memegang teguh pesan terakhir ayahnya, meski hatinya dipenuhi ketakutan akan masa depan. Kehilangan Pak Sulaiman menjadi babak pertama dalam perjuangan hidup mereka. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini sepi, hanya diisi suara angin yang berdesir di antara dinding kayu yang mulai rapuh. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada benih keberanian kecil yang mulai tumbuh di hati Rana. Ia tahu, ia harus kuat. Demi adik-adiknya. Setelah kepergian Pak Sulaiman, ibu mereka, Bu Mariam, berubah menjadi sosok yang sulit dikenali. Kesedihan yang mendalam mengubahnya menjadi pendiam dan jauh dari anak-anaknya. Ia jarang bicara, lebih sering menghabiskan waktu dengan termenung di sudut rumah. Rana berusaha mendekatinya, menanyakan apa yang salah, tetapi Bu Mariam hanya menjawab dengan pandangan kosong. Hari-hari berlalu dengan perjuangan yang semakin berat. Persediaan makanan hampir habis, dan bantuan dari tetangga mulai berkurang. Rana mencoba menjaga adik-adiknya tetap kenyang dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan makanan di dapur. Namun, rasa lapar tidak dapat disembunyikan. Gilang sering terlihat duduk sambil memegang perutnya, sementara Siti menangis diam-diam karena tidak tahan dengan rasa lapar. Di tengah kondisi yang semakin sulit, kabar mengejutkan datang. Suatu malam, Bu Mariam memanggil anak-anaknya ke ruang utama.
Dengan suara yang nyaris tanpa emosi, ia mengumumkan bahwa ia akan menikah lagi dengan seorang pria bernama Pak Herman, seorang pedagang keliling yang baru dikenalnya. Rana terkejut mendengar kabar itu, tetapi ia menelan keberatannya demi menghormati ibunya. Hari pernikahan berlangsung cepat dan sederhana. Rana dan adik-adiknya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka merasa asing di tengah kebahagiaan yang ditunjukkan oleh ibu mereka. Setelah pernikahan itu, segalanya berubah dengan lebih drastis daripada yang mereka bayangkan. Bu Mariam semakin jarang pulang ke rumah. Ketika ia datang, hanya ada sepatah dua kata yang terlontar sebelum ia kembali pergi bersama Pak Herman. Suatu hari, Bu Mariam datang membawa kabar yang menghancurkan hati keempat anaknya. Dengan nada datar, ia memberitahu bahwa mereka akan tinggal di sebuah rumah lain di ujung desa. Anak-anak hanya bisa menurut ketika mereka dibawa ke sebuah rumah kecil yang hampir roboh, dikelilingi oleh semak belukar. Tanpa banyak penjelasan, Bu Mariam meninggalkan mereka di sana dengan janji akan mengirimkan makanan setiap hari. Ketika suara langkah kaki ibu mereka semakin menjauh, Siti berlari ke arah pintu sambil menangis, memanggil-manggil nama ibunya. Namun, Bu Mariam tidak menoleh. Rana memeluk adiknya dengan erat, berusaha menenangkan tangisnya meski hatinya sendiri terasa hancur. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar sendirian. Hari pertama di rumah itu terasa seperti mimpi buruk. Atapnya bocor di beberapa tempat, lantainya penuh debu, dan hanya ada satu kasur tipis yang sudah lusuh. Rana mencoba menyemangati adik-adiknya dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat malam tiba, tangis kecil terdengar dari sudut ruangan. Itu suara Alif, yang biasanya ceria, tetapi kini tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, seseorang mengantarkan makanan ke rumah mereka. Namun, porsi yang diberikan jauh dari cukup untuk 4 orang. Rana membagi makanan itu seadil mungkin, memastikan adik-adiknya makan lebih banyak daripada dirinya. Namun, meski sudah diatur sedemikian rupa, rasa lapar masih menjadi teman setia mereka setiap hari. Rana mulai menyadari bahwa ia harus memikul tanggung jawab yang besar. Sebagai anak sulung, ia bertekad untuk menjaga adik-adiknya tetap hidup meskipun situasi mereka semakin sulit. Namun, di balik tekadnya, terselip rasa rindu yang begitu dalam pada sosok ibu mereka. Ia bertanya-tanya, apa yang salah sehingga mereka harus hidup seperti ini? Hati Rana semakin berat setiap kali ia melihat adik-adiknya tidur dengan perut kosong. Dalam keheningan malam, ia sering menatap langit-langit rumah yang penuh retakan, berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkan mereka. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, meskipun segalanya terasa tak adil, ia tidak akan menyerah. Rana berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan cara untuk bertahan, apapun yang terjadi. Rumah di ujung desa itu lebih mirip puing-puing daripada tempat tinggal. Dinding kayunya penuh retakan, beberapa papan sudah lapuk hingga nyaris terlepas. Atap yang bocor membuat setiap hujan menjadi bencana kecil bagi mereka. Pada malam pertama, hujan deras mengguyur, menembus celah-celah atap dan membuat mereka terpaksa tidur berdesakan di satu sudut ruangan yang sedikit lebih kering. Rana terjaga hampir sepanjang malam, memastikan Siti dan Alif tetap hangat meski tubuhnya sendiri menggigil. Ia hanya bisa memandangi air hujan yang menetes tanpa henti, membayangkan betapa berbeda hidup mereka dulu ketika ayah mereka masih ada. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban, apakah ibu mereka benar-benar akan kembali? Atau apakah mereka telah benar-benar dilupakan? Keesokan harinya, Gilang yang sejak pagi sudah lapar memberanikan diri untuk menjelajahi halaman belakang rumah. Ia menemukan beberapa tanaman liar yang buahnya tampak layak dimakan. Namun, saat ia hendak mengambilnya, kakinya tertusuk duri tajam dari semak belukar. Ia kembali ke rumah dengan kaki berdarah dan wajah penuh rasa bersalah. Rana hanya bisa merawat lukanya dengan air hangat seadanya, sementara Siti menangis melihat kakaknya terluka. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang menyiksa. Pengiriman makanan dari ibu mereka datang tidak menentu. Kadang terlambat, kadang jumlahnya sangat sedikit. Rana seringkali berbohong kepada adik-adiknya, berkata bahwa ia tidak lapar, agar mereka bisa makan lebih banyak. Namun, tubuhnya yang kurus semakin melemah, membuat Gilang mulai curiga. Suatu malam, ketika adik-adiknya sudah tertidur, Rana duduk sendiri di ambang pintu rumah.
Ia menatap gelapnya malam, mendengar suara jangkrik yang menyelimuti keheningan. Ia merasa kecil di tengah dunia yang begitu kejam. Dalam hatinya, ia marah pada ibu mereka, pada keadaan yang membuat mereka terlantar seperti ini, tetapi ia tidak tahu harus melampiaskan kemarahan itu kemana. Sementara itu, Gilang, meskipun masih kecil, mulai menunjukkan sisi pemberani. Ia sering menyelinap keluar rumah untuk mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Suatu kali, ia menemukan sebuah pohon mangga tak jauh dari rumah mereka. Dengan hati-hati, ia memanjat dan mengambil beberapa buah yang sudah matang. Ketika ia kembali membawa mangga-mangga itu, wajahnya berseri-seri, seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun. Namun, meski ada momen kecil seperti itu, hidup di rumah tua itu tetap terasa seperti hukuman. Malam-malam dingin menjadi musuh utama mereka. Siti sering menangis karena ketakutan mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, seperti suara ranting yang patah atau hembusan angin kencang. Rana hanya bisa memeluk adiknya, berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia sendiri tidak percaya pada kata-kata itu. Di tengah segala keterbatasan, Alif menunjukkan sisi polosnya. Ia menemukan sebatang kapur di sudut rumah dan mulai menggambar di lantai kayu yang lapuk. Gambar-gambarnya sederhana, rumah besar, keluarga yang tersenyum, dan matahari yang bersinar cerah. Rana sering memperhatikan gambar-gambar itu dengan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, di balik garis-garis sederhana itu, ada kerinduan Alif akan kehidupan yang pernah mereka miliki. Ketika hujan deras kembali datang suatu malam, atap rumah tidak lagi mampu menahan air. Seluruh ruangan basah, dan mereka terpaksa berlindung di bawah kain tua yang nyaris tidak berguna. Siti menggigil, tubuh kecilnya bergetar hebat. Rana memeluknya erat-erat, sambil berbisik bahwa mereka hanya perlu melewati malam itu. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa putus asa. Rumah tua itu, yang awalnya hanya terlihat rapuh, kini menjadi lambang keputusasaan mereka. Namun, di balik semua penderitaan itu, satu hal tetap mempersatukan mereka, rasa cinta dan tanggung jawab sebagai saudara. Rana tahu, meskipun segalanya terasa mustahil, ia tidak boleh menyerah. Rumah tua ini mungkin rapuh, tetapi ia bertekad untuk membuat keluarganya tetap utuh. Hari demi hari berlalu dengan kesulitan yang tak berujung. Janji ibu mereka untuk mengirim makanan setiap hari seringkali diingkari. Ketika makanan datang, porsinya begitu kecil hingga hanya cukup untuk sekali makan. Rana, yang kini memikul tanggung jawab besar, selalu berusaha membagi makanan itu seadil mungkin. Namun, rasa lapar tak pernah meninggalkan mereka, menjadi tamu yang selalu hadir. Gilang, yang semakin tidak tahan dengan kondisi itu, mulai memberanikan diri untuk menjelajah lebih jauh dari rumah. Suatu pagi, ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu Rana. Ia menyusuri jalan berbatu, berharap menemukan apa saja yang bisa dimakan. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat beberapa orang memanen ubi di ladang. Tangan kecilnya gemetar, tetapi rasa lapar membuatnya nekat mengambil sisa-sisa ubi yang tercecer di pinggir ladang. Ketika ia kembali dengan beberapa ubi kecil, wajahnya tampak lega. Rana yang awalnya marah karena Gilang pergi tanpa izin, akhirnya hanya bisa memeluk adiknya dengan penuh haru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka bisa makan sampai kenyang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, makanan kembali tidak datang, dan perut mereka kembali kosong. Di tengah perjuangan mereka, Siti yang masih kecil sering menangis karena lapar. Suaranya lirih, tetapi cukup untuk membuat Rana merasa hancur. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan perasaan takut, ia memberanikan diri mendatangi rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Namun, tanggapan yang ia terima tidak seperti yang diharapkannya. Tetangga itu, seorang wanita tua yang juga hidup pas-pasan, hanya bisa memberikan sedikit beras sambil meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak. Ketika malam tiba, Rana duduk di sudut ruangan sambil memandangi adik-adiknya yang tertidur. Wajah mereka yang kurus membuat hatinya semakin sakit. Ia memikirkan ibu mereka yang entah berada di mana. Rasa rindu bercampur amarah memenuhi hatinya. Mengapa ibu mereka tega meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini? Namun, Rana menekan perasaannya. Ia tahu, tidak ada gunanya terus menyalahkan keadaan. Gilang,
meskipun masih kecil, mulai menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia sering menawarkan diri untuk pergi mencari makanan di hutan dekat rumah. Suatu hari, ia kembali dengan beberapa buah yang ia temukan di semak-semak. Namun, ketika mereka mencoba memakannya, Siti mulai muntah-muntah. Ternyata buah itu tidak aman untuk dimakan. Gilang merasa sangat bersalah, sementara Rana panik mencari cara untuk merawat adiknya dengan sumber daya yang minim. Di tengah keterbatasan, Alif mencoba menghibur dengan caranya sendiri. Ia mulai membuat mainan sederhana dari ranting dan daun yang ia temukan di sekitar rumah. Ia memberikannya kepada Siti, berharap adiknya melupakan rasa laparnya walau hanya untuk sesaat. Melihat usaha kecil itu, Rana merasa terharu. Bahkan di tengah penderitaan, mereka masih saling peduli. Namun, keadaan semakin memburuk ketika pengiriman makanan dari ibu mereka berhenti sepenuhnya selama beberapa hari. Rana mulai kehilangan akal. Dengan rasa takut, ia berusaha menjual barang-barang yang tersisa di rumah, seperti tikar tua dan beberapa alat dapur. Namun, hasilnya hanya cukup untuk membeli sedikit makanan. Ketika malam tiba, Siti kembali menangis dalam tidurnya. Suaranya kecil, tetapi menusuk hati. Rana duduk di sampingnya, membelai rambutnya sambil berdoa dalam hati agar keajaiban datang. Ia tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan seperti ini. Namun, meski keadaannya seolah tak memberi harapan, ia tetap bertekad untuk menjaga adik-adiknya tetap hidup, apapun yang terjadi. Rasa lapar terus menghantui mereka, menjadi musuh yang tak terlihat tetapi begitu nyata. Di tengah segala keterbatasan, Rana hanya bisa memegang teguh janji yang pernah ia buat pada ayahnya, untuk tidak menyerah, tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Hujan deras kembali mengguyur, membuat rumah tua itu semakin terasa seperti jebakan. Dinding kayu yang lapuk mulai berderak seolah akan runtuh, sementara atap bocor meneteskan air ke setiap sudut ruangan. Rana terjaga sepanjang malam, memeluk Siti yang menggigil kedinginan. Wajah adiknya semakin pucat, membuatnya cemas. Namun, ia tak bisa berbuat banyak selain memberikan kehangatan dengan tubuhnya sendiri. Pagi datang dengan udara lembab yang menusuk. Gilang, yang biasanya bersemangat mencari makanan, duduk termenung di sudut ruangan. Luka di kakinya mulai membengkak, membuatnya sulit bergerak. Rana, meskipun tak memiliki pengetahuan medis, mencoba membersihkan lukanya dengan air hangat seadanya. Namun, dalam hatinya, ia tahu mereka butuh bantuan yang lebih dari sekadar perawatan sederhana. Di tengah keputusasaan itu, Alif yang pendiam tiba-tiba menemukan sesuatu di bawah lantai kayu yang longgar. Sebuah buku tua, usang dan penuh debu. Ketika dibuka, halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang menceritakan kisah-kisah perjuangan dan keberanian. Alif, yang belum terlalu lancar membaca, menyerahkannya kepada Rana. Rana mulai membaca buku itu dengan suara lirih, menceritakan kisah-kisah yang ada di dalamnya kepada adik-adiknya. Meski perut mereka kosong dan tubuh mereka lemah, kisah-kisah itu memberikan sedikit penghiburan. Cerita tentang seorang anak kecil yang melawan badai untuk menyelamatkan keluarganya membuat mata Siti berbinar, sementara Gilang tampak lebih tenang meskipun rasa sakit di kakinya belum hilang. Buku itu menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hidup mereka. Setiap malam, setelah adik-adiknya selesai makan, meskipun hanya dengan porsi kecil, Rana akan membaca satu cerita dari buku itu. Mereka mulai menemukan sedikit kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit. Namun, di balik semua itu, Rana terus memikirkan bagaimana cara mereka bisa bertahan lebih lama. Suatu pagi, ketika makanan kembali tidak datang, Rana memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia meminta Gilang menjaga adik-adiknya sementara ia pergi ke desa. Perjalanannya panjang dan melelahkan, tetapi Rana terus berjalan dengan harapan menemukan seseorang yang bisa membantu mereka. Namun, tanggapan yang ia dapatkan di desa tidak seperti yang ia harapkan. Beberapa orang mengabaikannya, sementara yang lain hanya memberinya pandangan iba tanpa memberikan bantuan nyata. Dengan tangan kosong dan hati yang berat, Rana kembali ke rumah. Namun, ketika ia masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Siti sedang menggambar di lantai dengan ranting kecil, membuat sketsa sebuah rumah besar dengan keluarga mereka yang lengkap. "Ini rumah kita nanti, Kak," kata Siti dengan suara lembut, matanya penuh harapan. Rana merasakan air mata menggenang di matanya. Di tengah keterbatasan mereka,
Siti masih memiliki mimpi yang begitu indah. Malam itu, setelah memastikan adik-adiknya tertidur, Rana duduk sendiri di depan pintu rumah. Ia menatap bulan yang tertutup awan, berbisik kepada ayahnya yang telah tiada. "Ayah, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan seperti ini, tapi aku tidak akan menyerah. Aku janji akan menjaga mereka, apapun yang terjadi." Meski hidup mereka masih jauh dari kata layak, harapan kecil mulai tumbuh di hati mereka. Buku tua itu, bersama dengan keberanian Rana, menjadi pengingat bahwa mereka masih bisa bermimpi, meski dunia tampaknya tidak berpihak kepada mereka. Di tengah kesulitan yang tak berkesudahan, mereka belajar bahwa harapan, sekecil apapun, adalah nyala api yang harus terus dijaga. Hari-hari di rumah tua itu semakin sulit. Hujan yang terus-menerus membuat lantai kayu menjadi licin dan lembab, menciptakan bau apek yang memenuhi ruangan. Persediaan makanan yang semakin langka membuat tubuh mereka semakin lemah. Rana mulai kehilangan berat badan, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat. Meski begitu, ia terus berusaha terlihat kuat di depan adik-adiknya. Gilang, yang kakinya belum sembuh total, tetap memaksa keluar untuk mencari makanan. Namun, perjalanan itu mulai membahayakan. Suatu hari, ia hampir digigit ular berbisa saat mencoba memetik buah di pinggir hutan. Dengan tubuh gemetar dan tangan kosong, ia kembali ke rumah, meminta maaf kepada Rana karena tak membawa apa-apa. Rana hanya memeluknya erat, menahan air mata yang hampir tumpah. Di tengah keterpurukan, datanglah seseorang yang tidak mereka kenal. Seorang pria parubaya dengan wajah keras namun pandangan penuh rasa iba. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hadi, seorang petani yang tinggal di desa seberang. Pak Hadi mengaku mendengar cerita tentang anak-anak yang ditinggalkan ibunya, dan ia datang untuk menawarkan bantuan. Rana, meski penuh rasa terima kasih, tetap waspada. "Apa yang Bapak inginkan dari kami?" tanyanya, suaranya tegas meskipun hatinya penuh keraguan. Pak Hadi menggeleng pelan. "Aku tidak ingin apa-apa, Nak. Aku hanya ingin membantu kalian. Tapi bantuanku takkan cukup untuk semuanya. Mungkin, salah satu dari kalian bisa ikut denganku, tinggal di rumahku, agar beban kalian berkurang." Perkataan itu menghantam Rana seperti palu. Ia tahu, tawaran Pak Hadi adalah kesempatan bagi salah satu dari mereka untuk hidup lebih layak, tapi itu berarti mereka harus berpisah. Gilang langsung menawarkan diri, tetapi Rana menolak dengan tegas. Ia tak bisa membayangkan kehilangan salah satu dari adik-adiknya, meskipun untuk hal yang lebih baik. Pak Hadi memberikan waktu kepada Rana untuk berpikir. Malam itu, setelah adik-adiknya tertidur, Rana duduk di sudut ruangan, hatinya dipenuhi konflik. Ia tahu mereka butuh bantuan. Tawaran itu bisa menjadi penyelamat, tetapi juga bisa menghancurkan keluarga kecil mereka yang sudah rapuh. Ketika pagi tiba, Siti tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya yang kecil tidak kuat lagi menahan rasa lapar dan dingin. Rana panik, membangunkan Gilang untuk membantunya menggendong Siti ke desa. Dengan napas tersengal-sengal, mereka berlari ke rumah tetangga terdekat, berharap mendapatkan pertolongan. Di rumah seorang wanita tua bernama Bulastri, Siti akhirnya siuman. Namun, kondisinya tetap lemah. "Anak ini perlu makan yang cukup dan istirahat yang layak," kata Bulastri dengan suara prihatin. "Kalau tidak, tubuhnya tidak akan kuat." Rana menggenggam tangan Siti dengan erat, merasa tak berdaya. Pak Hadi kembali menemui mereka di rumah Bulastri. Kali ini, ia membawa beberapa bahan makanan dan menawarkan solusi lain. "Jika kalian tidak mau berpisah, aku bisa membantu kalian semua, tapi kalian harus bekerja di ladangku. Ini berat untuk anak-anak, tapi setidaknya kalian bisa makan setiap hari." Tawaran itu seperti pisau bermata dua. Rana tahu adik-adiknya masih terlalu kecil untuk bekerja keras, tetapi ini adalah satu-satunya cara agar mereka tetap bersama. Dengan hati yang penuh keraguan, Rana akhirnya mengangguk. "Kami akan melakukan apapun, Pak, asal kami tetap bersama." Malam itu, mereka kembali ke rumah tua dengan persediaan makanan yang diberikan Pak Hadi. Meskipun tubuh mereka lelah dan hati mereka dipenuhi ketidakpastian, ada sedikit harapan yang menyala. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka tidur dengan perut yang tidak sepenuhnya kosong. Namun, Rana tahu, keputusan ini hanyalah awal dari perjuangan baru.
Di balik wajah keras Pak Hadi, ia melihat tanda-tanda bahwa hidup mereka tidak akan menjadi lebih mudah. Tapi ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan melindungi adik-adiknya. Mereka telah kehilangan banyak, dan Rana bersumpah tidak akan kehilangan lagi. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Rana dan adik-adiknya berjalan menuju ladang Pak Hadi. Angin pagi terasa dingin menusuk, membuat mereka menggigil di bawah pakaian tipis yang sudah usang. Pak Hadi menunggu mereka di tepi ladang, tangannya memegang cangkul besar, wajahnya tampak tegas namun tidak sepenuhnya tanpa belas kasihan. Ladang ini luas, dan kalian harus bekerja keras. Aku tak memaksa, tapi jika kalian ingin makan setiap hari, inilah satu-satunya cara, katanya sambil menunjuk petak-petak tanah yang perlu digarap. Rana mengangguk pelan. Ia tahu keputusan ini bukanlah pilihan ideal, tetapi inilah cara agar mereka tetap hidup. Dengan semangat yang dipaksakan, ia memimpin adik-adiknya untuk memulai pekerjaan mereka. Gilang yang meskipun masih kecil, menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menggali tanah dengan penuh semangat, meski tangannya yang mungil cepat lecet. Siti, yang tubuhnya masih lemah, mencoba membantu dengan memungut ranting-ranting kecil di sekitar ladang. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Rana terus mengawasi, memastikan adik bungsunya tidak memaksakan diri terlalu keras. Sementara itu, Alif, dengan polosnya, mencoba meniru apa yang dilakukan Rana, meskipun seringkali ia lebih banyak menumpahkan benih daripada menanamnya. Hari pertama mereka di ladang terasa seperti hukuman. Matahari yang terik membakar kulit mereka, membuat kepala Rana pusing dan tubuhnya lunglai. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia hanya perlu melihat wajah adik-adiknya. Ia tahu, mereka semua bergantung padanya. Pak Hadi, meskipun terlihat keras, sesekali memberi mereka air dan roti kering untuk menjaga tenaga. Namun, tak ada kata-kata penghiburan darinya. Ia tampak seperti seseorang yang pernah merasakan pahitnya hidup, tetapi memilih untuk menyembunyikan luka-lukanya di balik sikap dingin. Ketika malam tiba, mereka kembali ke rumah dengan tubuh yang nyaris tak bertenaga. Rana memijat tangan Gilang yang penuh lecet, sementara Alif tertidur di lantai sebelum sempat makan malam. Siti hanya duduk diam di sudut, matanya kosong, seolah kelelahan telah mencuri semua semangat hidupnya. Rana memandangi mereka satu persatu, hatinya terasa sesak. Ia merasa gagal sebagai kakak, membiarkan adik-adiknya hidup dalam keadaan seperti ini. Namun, ia tahu, tak ada ruang untuk menyerah. Dengan tangan gemetar, ia membagi roti terakhir yang diberikan Pak Hadi, memastikan semua orang mendapatkan bagian meskipun ia sendiri memilih tidak makan. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Pekerjaan di ladang menjadi rutinitas yang melelahkan. Kadang-kadang, Gilang terjatuh karena kelelahan, atau Siti menangis diam-diam saat tangannya terluka karena duri. Namun, mereka tidak mengeluh. Di balik keheningan mereka, ada ikatan yang semakin kuat, ikatan yang lahir dari penderitaan bersama. Pada suatu sore, ketika pekerjaan hampir selesai, Pak Hadi mendekati Rana. "Kamu kuat, nak, tapi beban ini terlalu besar untuk anak seusiamu. Kenapa kalian tidak mencari ibumu saja? Mungkin dia bisa membantu." Kata-kata itu menusuk hati Rana. Ia tahu Pak Hadi tidak bermaksud jahat, tetapi menyebut ibu mereka hanya mengingatkannya pada rasa sakit yang belum sembuh. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kami tidak tahu di mana dia, Pak. Dia meninggalkan kami." Pak Hadi terdiam sejenak. Ada sesuatu di matanya yang menyerupai penyesalan. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menepuk bahu Rana sebelum pergi. Malam itu, setelah adik-adiknya tertidur, Rana duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang yang redup. Ia merasa seperti berada di ujung batasnya. Namun, di dalam hatinya, ada janji yang terus ia ulangi, janji untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Hari-hari di ladang adalah perjuangan berat yang tak kunjung usai. Namun, di tengah semua itu, Rana mulai menyadari satu hal, mereka tidak sendiri. Meskipun kecil, kehadiran Pak Hadi, buku tua, dan kekuatan cinta di antara mereka adalah alasan untuk terus melangkah, meski jalannya penuh duri. Pagi itu, langit mendung seakan menjadi cerminan hati Rana yang semakin berat. Setelah berminggu-minggu bekerja di ladang, tubuh mereka semakin lemah, meskipun makanan yang diberikan Pak Hadi sedikit membantu. Siti, yang tubuhnya kecil dan rapuh, kini sering demam. Gilang mulai kehilangan semangat,
dan Alif menjadi semakin pendiam. Rana duduk di depan rumah, memandangi ladang kosong di kejauhan. Ia merasa kehilangan arah, seolah-olah semua usahanya tidak pernah cukup. Namun, di tengah keheningan pagi itu, terdengar langkah kaki mendekat. Pak Hadi datang, membawa sebuah amplop yang tampak tua dan lusuh. "Ini aku temukan di desa beberapa hari lalu. Seseorang menitipkannya untukmu," katanya singkat, menyerahkan amplop itu sebelum pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Rana membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak asing baginya. Surat itu berasal dari ibunya. "Lebih besar dari, untuk anak-anakku. Maafkan ibu yang telah pergi begitu lama. Ibu tidak punya pilihan. Pernikahan ibu adalah demi kalian, demi bertahan hidup. Tapi ibu sadar, ibu telah salah. Aku tidak tahu bagaimana cara kembali ke kalian. Jika kalian membaca surat ini, temui ibu di rumah lama nenek kalian di desa seberang. Ibu akan menunggu di sana." Surat itu membuat Rana terdiam lama. Ada rasa marah, kecewa, tetapi juga harapan yang perlahan muncul. Ia tidak tahu apakah ibunya benar-benar akan menunggu mereka, atau ini hanya janji kosong yang lain. Namun, ia sadar, ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib mereka. Malam itu, Rana mengumpulkan adik-adiknya. Dengan suara yang bergetar, ia membacakan isi surat itu. Reaksi mereka beragam. Gilang tampak ragu, Siti tersenyum kecil meskipun tubuhnya lemah, sementara Alif hanya menatap kosong ke lantai. "Kita harus pergi," kata Rana akhirnya. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika ada sedikit harapan untuk bertemu ibu, kita harus mencobanya." Perjalanan ke desa seberang bukanlah hal yang mudah. Jaraknya jauh, dan mereka harus berjalan kaki karena tidak punya uang. Namun, tekad Rana lebih kuat daripada rasa takut. Ia meminta izin kepada Pak Hadi untuk pergi, dan pria itu, meskipun tampak kecewa, memberikan beberapa roti dan air untuk bekal. Perjalanan itu penuh tantangan. Di tengah jalan, Siti sering harus digendong karena tidak kuat berjalan. Gilang berusaha membantu dengan membawa barang-barang kecil, meskipun langkahnya terseok-seok. Alif, meski tidak banyak bicara, selalu memastikan mereka tidak tertinggal satu sama lain. Malam pertama mereka dihabiskan di bawah pohon besar, dengan hanya beralaskan tanah. Rana memeluk adik-adiknya erat, berdoa agar perjalanan ini tidak sia-sia. Dalam kegelapan malam, ia teringat wajah ayahnya. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan bangga dengan apa yang ia lakukan sekarang. Ketika akhirnya mereka sampai di desa seberang, rasa lega bercampur ketegangan memenuhi hati Rana. Rumah nenek mereka tampak tua dan hampir runtuh, namun masih berdiri. Dengan langkah hati-hati, Rana mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Suara langkah kaki akhirnya terdengar. Dari dalam, pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang wanita yang tak lagi muda, wajahnya dipenuhi kerutan. Itu ibu mereka. Wajah sang ibu berubah saat melihat anak-anaknya. Mata yang penuh rasa bersalah bertemu dengan tatapan penuh kerinduan. "Rana, Gilang, Siti, Alif," suaranya pecah saat menyebut nama mereka. Namun, sebelum Rana bisa mengatakan apapun, air mata membanjiri pipinya. Semua rasa marah, kecewa, rindu, dan lega bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu harus memeluk atau menjauh. "Kenapa, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kenapa ibu meninggalkan kami selama ini?" Sang ibu terisak, mencoba menjelaskan bahwa pernikahannya adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan, meski ia tahu itu berarti kehilangan kepercayaan anak-anaknya. Namun, ia juga mengakui bahwa ia telah salah, terlalu lama terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia, hingga akhirnya memilih meninggalkan suaminya yang baru untuk kembali ke anak-anaknya. Rana tidak menjawab, ia hanya menatap ibunya lama, mencoba mencari kebenaran dalam kata-kata itu. Di belakangnya, Siti berlari kecil dan memeluk ibunya, diikuti oleh Alif dan Gilang. Melihat itu, hati Rana mulai luluh. Malam itu, mereka berkumpul kembali sebagai keluarga, meskipun luka-luka masa lalu masih terasa. Rana tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan yang nyata. Mereka tidak lagi sendirian, dan mungkin, hanya mungkin, mereka bisa mulai membangun hidup yang lebih baik bersama. Pagi pertama mereka di rumah nenek adalah pagi yang penuh keheningan.
Cahaya matahari menembus jendela yang retak, menerangi ruangan kecil yang penuh debu. Ibu mereka, dengan wajah yang masih penuh rasa bersalah, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi dan garam. Meski sederhana, bau nasi itu mengingatkan anak-anak pada masa-masa sebelum segalanya runtuh. Namun, di tengah kehangatan yang mulai tumbuh, Rana tetap merasa ada jarak. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan adik-adiknya yang makan dengan lahap, sementara ibunya hanya memandangi mereka, tersenyum kecil di antara linangan air mata. "Ibu," Rana akhirnya membuka suara. "Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak mencari kami lebih cepat?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana yang tadinya hangat kembali dingin. Sang ibu menghela napas panjang, wajahnya penuh penyesalan. "Ibu terjebak, Nak. Pernikahan itu bukan seperti yang ibu bayangkan. Ibu tidak pernah ingin meninggalkan kalian, tapi setiap kali mencoba kembali, ada rasa takut kalian tidak akan mau menerima ibu lagi." Rana ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia melihat adik-adiknya yang tampak bahagia duduk di dekat ibunya. Gilang memegang tangan ibu mereka dengan erat, sementara Siti bersandar di pangkuannya, seolah tak ingin berpisah lagi. Rana menahan emosinya. Ia tahu, amarahnya hanya akan memperburuk keadaan. Hari-hari berikutnya di rumah itu menjadi ujian bagi mereka. Ibu mereka berusaha keras untuk menebus waktu yang hilang, meski dengan cara yang sederhana. Ia mulai membersihkan rumah nenek, memperbaiki jendela yang retak, dan mengolah ladang kecil di belakang rumah. Rana dan adik-adiknya membantu semampu mereka, meski kelelahan dari perjalanan sebelumnya masih terasa. Namun, luka lama tidak mudah sembuh. Rana sering terjaga di malam hari, memikirkan kehidupan yang telah mereka jalani tanpa ibunya. Ia merasa beban sebagai pengganti orang tua terlalu lama ia pikul seorang diri. Dan sekarang, meskipun ibunya sudah kembali, ia sulit melepas tanggung jawab itu. Suatu malam, ketika yang lain sudah tertidur, Rana keluar rumah dan duduk di bawah pohon besar di halaman. Ibu mereka mengikutinya, duduk di samping tanpa berkata apa-apa. Suasana hening hanya diisi oleh suara jangkrik. "Ibu tahu, kau masih marah," kata sang ibu pelan, memecah kesunyian. "Dan ibu tidak menyalahkanmu. Kau sudah berjuang sendirian untuk mereka. Ibu tidak bisa menggantikan apa yang telah kau lakukan, tapi ibu akan berusaha menebusnya." Air mata yang Rana tahan akhirnya tumpah. "Aku tidak tahu, Bu," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku ingin percaya, tapi rasanya sulit. Aku takut kita akan kehilangan semuanya lagi." Sang ibu merangkulnya erat. "Kita tidak akan kehilangan lagi, Rana. Ibu berjanji. Kali ini, ibu tidak akan pergi." Hari-hari berikutnya, meskipun berat, perlahan membawa perubahan. Sang ibu mulai mencari pekerjaan di desa, meskipun hanya sebagai buruh cuci. Hasilnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli makanan sederhana bagi mereka. Rana, meski masih menyimpan rasa sakit, mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Namun, cobaan baru datang ketika pemilik tanah tempat rumah nenek mereka berdiri datang. Dengan nada tegas, ia memberi mereka peringatan. "Tanah ini milik saya. Kalau kalian tidak punya uang untuk membayar sewa, kalian harus pergi bulan depan." Kabar itu menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Sang ibu mencoba bernegosiasi, tetapi pria itu tidak mau mendengar alasan. "Saya sudah memberi kalian cukup waktu," katanya sebelum pergi dengan langkah pasti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bersatu kembali, ibu mereka menangis di depan anak-anaknya. "Ibu sudah berusaha, tapi tampaknya takdir selalu ingin memisahkan kita." Rana, yang biasanya diam, berdiri. "Tidak, Bu. Kali ini kita tidak akan menyerah. Kita akan mencari cara, bersama-sama." Kata-kata Rana menjadi nyala kecil di tengah kegelapan. Mereka mulai bekerja lebih keras, mencari cara untuk mengumpulkan uang. Sang ibu bekerja lebih lama, sementara Rana dan Gilang mulai membantu warga desa dengan pekerjaan kecil. Perjuangan mereka menjadi bukti bahwa meski hidup terus memberikan luka, cinta dan kebersamaan mampu menjadi perban yang menutupinya. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Bersama-sama, mereka akan melawan segalanya.